kembali di channel Nukang. Channelnya berisi tentang tips trik menarik seputar pembangunan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin masih membahas mengenai hebel hias. Tapi hebel hiasnya itu nggak sekedar hebel aja. Kali ini kita kombinasi ya antara hebel dan glass box. Jadi kombinasi antara hebel dan glass box. Bisa nggak sih kombinasi antara hebel dan glass box? Saya juga mau mencobanya. Jadi seperti apa? Mari kita coba. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun Bapak tukang, yang kita siapkan itu pertama-tama hebel ukuran 10 cm yang utuh, kemudian sama hebel yang udah dibagi 3, ini sepertiga ya, dibagi 3, dan juga ini glass box, ini glass box. Jadi ada 3 item hari ini, hebel utuh, hebel yang sudah dibagi sepertiga, dan glass box. Dan kali ini saya akan mencoba membuat kombinasinya itu seperti ini. Ini istilahnya batas-batasnya ya. Jadi pertama saya pasang utuh dulu, kemudian saya pasang yang sepertiga. Nah, kemudian saya pasang yang glass boxnya. Jadi glass boxnya itu diapit gini. Nah, ini. Jadi pemasangannya yang utama biar nggak bingung itu utuh. Terus yang sepertiga itu dijadikan tegak. Kemudian glass box itu diapit di tengah. Terus dikasih hebel lagi dengan kombinasi sama. Nah, jadi ini tuh pedoman utamanya yang menjadi nanti akan berulang secara terus menerus. Jadi gampang aja lah, ini menjadi pedoman utamanya. Terus nanti kita pasang di sebelahnya, tapi biar ada teksturnya kita masangnya jangan mepet gini, tapi dikasih jarak 10 cm. Jadi biar ada lubang-lubangnya, jadi kesannya tuh berirama, ada teksturnya. Nah, pemasangan ini akan berlanjut sampai sana. Jadi kuncinya tuh itu. Nah, gitu terus. Nah, ini untuk yang layar pertama ya. Nah, jadi kalau nanti dalam pembangunan kan bisa diatur ujung-ujungnya. Kemudian yang ini juga dilanjutkan lagi. Nah, jadinya seperti ini. Ini layer yang pertama ya. Jadi layer pertama itu cuma bagian utamanya ini, tapi diulang terus ke sana, jebret-jebret. Kemudian selanjutnya yang ke layer kedua. Layer kedua itu hampir sama. Jadi layer kedua itu nanti pemasangannya dari ini. Nah, posisinya di sini. Jadi bagian yang tengah ini berada di ini. Nah, berada di tengah ini. Lah, ini jadi kunci nih. Posisi ini sama ini tuh berada di sini. Jadi posisinya harus gini. Kemudian berulang sampai sana. Terus jadi sebenarnya masih sama, cuma yang bikin beda posisi tadi. Nah, posisi ini tuh tengahnya ini. Jadi kuncinya tuh ini. Nah, ini tengahnya ini.
sudah dilakukan berulang secara terus menerus. Jadi kalau mau ambil, lah ambilnya tuh ini berada di sini. Nah, nanti kalau dalam pemasangan realitanya ini tengahnya bagian ini, bagiannya nongol ini. Udah gitu sampai berkelanjutan. Nah, jadinya seperti gini. Tadi dicepetin aja karena kelamaan gambarnya. Tapi kuncinya tuh ini. Nah, ini induknya, ini utamanya. Kemudian diulang terus secara berurutan sampai sana. Lah, untuk layer 2-nya itu bagian ini itu posisinya di setengah di sini. Nah, itu nanti setelah itu ngikutin aja dan diulang secara bersamaan. Memang secara look agak kelihatan ini agak ada kayak rumit, padahal sebenarnya enggak. Semua berdasarkan pola, dan pola itu mudah asalkan kita tahu kuncinya aja. Nah, seperti ini. Mari kita lihat realisasinya seperti apa kita. Nah, jadi secara konsep saya berpikir antara bisa mengkombinasikan antara glassbox dan bata ringan. Ya seperti ini jadinya. Jadi ada kayak unsur corak-coraknya. Nah, ada unsur kayak kristal-kristalnya. Dan ada unsur ya permainan bata ringan lah, biar ada teksturnya. Jadi ada pencahayaan yang masuk dan penghawaan. Kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya, walaupun ini istilahnya agak rumit, padahal sebenarnya nggak rumit-rumit banget. Nah, itu kelihatan kristal-kristalnya. Nah, jadi bisa dicoba di rumah. Dan istilahnya saya menjelaskan secara teori, tapi realitanya nggak jauh berbeda. Semoga Bapak Ibu suka dengan channel saya. Jadi semoga ini dapat menginspirasi Bapak Ibu di rumah, sehingga Bapak Ibu di rumah punya gambaran ataupun inspirasi terkait tembok rumahnya ataupun tembok pagarnya. Terima kasih.